Shalom adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Senin, selamat memasuki minggu yang baru lagi di hari ini adik-adik. Adik-adik semua bagaimana kabarnya? Pasti semuanya baik, sehat, dan terus semangat. Lause terus berharap adik-adik semua terus semangat ya, tidak menjadi malas dan tidak menjadi patah semangat. Adik-adik semua, kita mau kembali lagi merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa untuk memulai renungan kita di pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan boleh membawa kami bersama-sama untuk kembali mengikuti renungan harian Sekolah Minggu GKTB. Kiranya adik-adik semua yang ada di rumah boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan boleh mengerti dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik semua, minggu yang lalu kita sudah bersama-sama merayakan hari kematian Tuhan Yesus dan juga Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah itu semua adalah karya besar yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita sebagai manusia-manusia yang berdosa. Kita sudah mendapat jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus adik-adik. Pagi hari ini kita mau bersama-sama kembali lagi belajar firman Tuhan dari surat 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 16 sampai ayat 19. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 19. Kalau adik-adik sudah membuka dan mendapatkannya, langsung akan bacakan untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah adik-adik semua, Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu Tuhan inginkan anak-anak yang telah ditebus menjadi orang-orang yang baru. Artinya tidak hidup seperti saat keadaan kita menjadi manusia berdosa, tetapi kita hidup menjadi ciptaan yang baru adik-adik. Artinya kita berubah. Berubah itu apa sih adik-adik? Apakah seperti Power Ranger berubah? Iya, seperti itu berubah dalam artian kita Power Ranger yang awalnya adalah manusia kemudian berubah menjadi Power Ranger yang memiliki perlengkapan-perlengkapan yang lengkap dan memiliki kekuatan. Dan itulah juga yang dimaksudkan Alkitab adik-adik. Berubah artinya dalam keadaan kita yang tidak baik, kemudian kita memiliki perlengkapan-perlengkapan iman di dalam percaya kita kepada Tuhan Yesus dan kita dapat melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Demikianlah artinya berubah, yang semulanya tidak baik kemudian kita berbeda dan menjadi anak-anak yang melakukan segala yang baik. Contohnya adik-adik, jika ada seorang anak yang awalnya malas untuk renungan, untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, sudah jam tapi dia masih tidur. Tetapi setelah dia berubah, dia sudah mempersiapkan bangun pagi-pagi, langsung duduk di depan layar handphone ataupun laptop dan mengikuti ibadah online sekolah minggu dengan tepat waktu dan dengan sungguh-sungguh. Demikianlah artinya berubah adik-adik. Pagi hari ini kita juga melihat siapa yang berubah di dalam firman Tuhan yang kita baca, yaitu Rasul Paulus. Adik-adik tahu kan bahwa Rasul Paulus adalah penganiaya umat-umat Tuhan. Dia sangat membenci Tuhan Yesus, apalagi dia membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia ingin membunuh mereka semua. Sebab pada awalnya pikiran Paulus bahwa Tuhan Yesus ini adalah manusia biasa yang
tidak mengikuti aturan hukum Taurat, dan pengikut-pengikutnya juga adalah orang-orang yang perlu untuk dibunuh. Tetapi apa adik-adik, setelah Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus, kemudian langsung Paulus berubah, pikirannya berubah, sikapnya berubah, dan semuanya berubah adik-adik. Dia yang mengenal Kristus, bahwa Kristus adalah manusia biasa, tetapi setelah pengenalannya berubah, dia tahu bahwa Allah yang mengaruniakan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, dan Tuhan Yesus menjadi satu-satunya jalan pendamaian bagi kita semua, agar kita dapat menjadi anak-anak Allah. Hubungan kita dengan Allah didamaikan adik-adik. Dan apa? Walaupun pelanggaran kita begitu banyak, tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Nah adik-adik, Rasul Paulus pun yang sudah banyak pelanggarannya, yang sudah membunuh orang-orang percaya, dan apalagi dia membenci Tuhan Yesus, tetapi pelanggarannya itu, dosanya itu tidak Tuhan perhitungkan. Tuhan telah menebus dia, dan dia juga diubahkan untuk mengenal Tuhan Yesus, dan akhirnya dia menjadi murid Tuhan Yesus adik-adik. Dan kita juga adik-adik, kita sudah tahu bahwa hidup kita telah diampuni dan kita sudah mengenal Tuhan Yesus, maka seharusnya kita juga berubah seperti Rasul Paulus adik-adik, dari hidup yang tidak benar menjadi hidup yang benar. Dan itu semua bukan hanya untuk dianggap orang, oh kita sudah berubah, anak yang baik, tetapi kita berubah karena kita sungguh-sungguh tahu hidup kita ini yang pada awalnya adalah manusia berdosa, dapat dibenarkan menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Maka mengapa kita harus hidup tidak benar lagi? Karena Tuhan telah menolong kita untuk lepas daripada hukuman dosa. Dan adik-adik semua, kita semua berubah dalam hal apa? Ayat yang ke-17, di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Kalau baru artinya yang lama itu harus dibuang adik-adik, tidak boleh lagi dipakai karena kita adalah ciptaan yang baru. Dan jika kita ingin berubah, ada dua hal yang harus kita terima dan kita lakukan. Harus selalu hidup di dalam Tuhan Yesus, dan hidup kita, pikiran kita, hati kita, semuanya harus kita sedia untuk diberikan hanya kepada Tuhan. Memuliakan nama Tuhan selalu. Dan ingatlah adik-adik, Allah kita adalah yang maha pengampun, tidak peduli seberapa besar pelanggaran kita, dan walaupun kita melakukan pelanggaran kecil-kecil tetapi banyak, Tuhan juga tidak memperhitungkan karena Allah adalah maha pengasih. Yang penting adik-adik semua mau menyerahkan hatinya, hidupnya untuk Tuhan. Kiranya adik-adik diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kami waktu untuk belajar firman-Mu kembali. Terima kasih untuk kasih Tuhan, dan tolong kami semua agar hidup kami boleh diperbaharui hari demi hari, sehingga kami sejak kecil pun dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik semua, sampai jumpa di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.